Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai trigonometri. Bersama saya, Susan Anggelina SPD dari MAN 1 Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, definisi rasio atau perbandingan trigonometri. Yang kedua, identitas trigonometri. Dan yang ketiga, nilai-nilai rasio trigonometri pada sudut istimewa. Pada materi trigonometri ini, kita akan membuka jendela baru. Let's get started. Ayo kita mulai. Pertama, kalian harus melakukan sebuah percobaan. Langkah 1. Kalian ambil kertas dan juga penggaris serta pensil ya. Gambarlah sembarang sudut lancip pada selembar kertas. Lalu, langkah kedua, buatlah garis tinggi yang tegak lurus dengan salah satu kaki sudut sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Lalu langkah ketiga, perpanjang kaki-kaki sudut dan gambar lagi sebuah garis tinggi agar dapat segitiga yang lebih besar. Lalu langkah keempat, ulangi langkah ketiga sampai kamu memperoleh 5 segitiga. Kemudian kita akan mengidentifikasi sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Identifikasi ukuran-ukurannya dari kelima segitiga yang dibentuk. Lalu ukurlah panjang sisi-sisi dari masing-masing segitiga menggunakan penggaris. Catat hasil pengukuranmu sesuai tabel berikut. Jadi ada 5 segitiga ya. 5 segitiga yang kalian bikin, kalian harus mengukur panjang sisi samping, panjang sisi depan, serta panjang sisi miring atau hipotenusa. Lalu pada tabel kedua, kalian boleh menggunakan kalkulator. Hitunglah rasio-rasio berikut. Rasio yang mana nih? Yaitu sisi depan dibagi sisi miring, sisi samping dibagi sisi miring, dan yang terakhir sisi depan dibagi sisi samping. Ukurlah untuk ke 5 segitiga yang kalian buat tadi. Nah, bagaimana ya? Apa hasil pengukuran yang kalian peroleh? Ya, rasio-rasio pada setiap sudut sembarang akan selalu tetap walaupun ukuran segitiganya terus diperbesar. Rasio yang dimaksud itu dinamakan dengan rasio trigonometri. Nah, selanjutnya rasio-rasio tadi diberi nama yaitu depan per miring adalah sinus atau sin, samping per miring adalah kosinus atau kos, dan depan per samping adalah tangen atau tan. Kebalikan dari rasio-rasio trigonometri adalah sebagai berikut. Miring per depan adalah kosekan atau kosek, miring per samping adalah sekan atau sek, dan samping per depan adalah kotangen atau kot. Nah, sekarang ada sebuah contoh soal. Tentukan ke-6 rasio trigonometri untuk sudut beta jika diketahui panjang AB sama dengan 5 cm dan panjang BC sama dengan 12 cm. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat memperoleh hasil panjang dari AC adalah 13. Diperoleh dari teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, hasilnya adalah 169, sehingga AC sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, melalui perbandingan trigonometri tadi, kita dapat memperoleh rasio trigonometri untuk sudut beta, yaitu sin beta sama dengan 5 per 13, cos beta sama dengan 12 per 13, tan beta sama dengan 5 per 12, kosekan beta sama dengan 13 per 5, sekan beta sama dengan 13 per 12, dan kotangen beta sama dengan 12 per 5. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu identitas trigonometri. Sifat kebalikan rasio trigonometri dapat dituliskan sebagai persamaan-persamaan berikut, yaitu disebut identitas kebalikan. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Oke, next. Beberapa identitas lain yang sering digunakan diantaranya yaitu identitas tangen dan kotangen, yang mana tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa, lalu ada identitas Pitagoras, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, 1 tambah
Kotangent kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa, tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Lalu kita akan mempelajari sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa diantaranya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nilai-nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa dapat kalian lihat pada tabel berikut. Oke, next. Nah, ada contoh soal. Seorang pengamat sedang mengamati sebuah pesawat yang terbang di ketinggian 120 km dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawatnya adalah 30 derajat. Maka tentukan jarak dari pengamat ke pesawat. Nah, hal ini bisa kita temukan dengan cara pemecahan masalah. Solusinya yaitu trigonometry. Nah, karena sudut elevasi antara pengamat dan pesawatnya adalah 30 derajat, kita akan menggunakan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 120 per X. Yang mana kita bikin perbandingannya, sin 30 derajat itu adalah nilainya 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 120 per X, maka nilai X sama dengan 240. Jadi, jarak dari pengamat ke pesawat adalah 240 kilometer. Oke, sudah terpecahkan. Terima kasih. Demikian materi hari ini. Kita akan kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.